Rapper debut Jordi Amat bareng Timnas Indonesia. Pemain Timnas Indonesia puji kemajuan sepak bola Kamboja. Dua pemain berbahaya Brunei Darussalam yang wajib diwaspadai Timnas Indonesia. Penilaian performa lini pertahanan Timnas Indonesia saat kalahkan Kamboja. Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Kamboja 2-1 dalam laga pertama mereka di grup A Piala AFF. Secara umum performa lini pertahanan Timnas Indonesia tergolong lumayan, tetapi juga tidak terlalu istimewa karena Kamboja berhasil mencuri gol ke gawang Nadeo Argawinata yang dicetak Saret Kria lewat tandukan. Mantan pelatih Persik Kediri dan Perseru Serui, Agus Yuwono menganggap wajar ada kecanggungan di lini pertahanan Timnas Indonesia. Apalagi mayoritas pemain sudah lebih dari 2 bulan tidak merasakan pertandingan resmi. Sementara itu ada sisi positif dari permainan lini belakang Timnas Indonesia. Mereka memainkan build up dengan baik, artinya serangan yang dibangun banyak dari kaki duo stopper Farudin Arianto dan Jordi Amat. Sisi positif lainnya, lini belakang Timnas Indonesia kini punya bek sayap merata. Bukan lagi bergantung kepada Asnawi Mangkualam dan Pratama Arhan. Dua penggantinya Yakob Sayuri dan Edo Febriansyah tampil apik dalam laga ini. Skuad Garuda sudah terbang ke Malaysia untuk laga tandang. Timnas Indonesia berangkat ke Malaysia pada Sabtu 24 Desember 2022. Skuad Garuda akan melawan Brunei Darussalam di negeri jiran pada Piala AFF 2022. Brunei Darussalam terpaksa menjadi tim musafir di Piala AFF 2022. Pasalnya The Hornets tidak bisa menggunakan Stadion Nasional Hassanal Bolkiah Bandar Seri Begawan karena masih direnovasi. Rapper debut Jordi Amat bareng Timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Jordi Amat akhirnya menjalani debutnya bersama Timnas Indonesia. Amat tampil penuh dalam laga Piala AFF 2022 versus Kamboja pada Jumat 23 Desember lalu. Jordi Amat dimainkan Sintayong sebagai bek tengah mendampingi sang kapten Farudin Arianto. Jordi Amat terlihat tidak terlalu memiliki kecepatan. Pemain Jor Darul Taksim itu beberapa kali kesulitan ketika harus beradu sprint dengan para pemain Kamboja. Beberapa kali Pratama Arhan harus bekerja keras untuk melakukan cover ketika Jordi Amat kalah dalam adu sprint. Namun ada satu hal yang bisa menjadi nilai positif dari Jordi Amat. Ex pemain Swansea City itu tampak nyaman dalam membangun serangan dari lini belakang. Bahkan Amat hampir memberikan 2 assist pada laga itu. Pemain Timnas Indonesia puji kemajuan sepak bola Kamboja. Seperti diketahui, Timnas Indonesia dibuat kesulitan saat menghadapi Kamboja di laga perdana grup A Piala AFF 2022 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Pratama Arhan memuji perkembangan sepak bola yang ditunjukkan Kamboja setelah adanya legenda AC Milan yakni Keisuke Honda. Keisuke Honda saat ini menjabat sebagai manajer Timnas Kamboja di ajang Piala AFF 2022. Meski menjabat sebagai manajer, Keisuke Honda ternyata lebih banyak mendampingi dan memberi arahan pemain Kamboja saat melawan Timnas Indonesia. Dua pemain berbahaya Brunei Darussalam yang wajib diwaspadai Timnas Indonesia. Dalam laga melawan Brunei Darussalam ini, Timnas Indonesia jauh lebih diunggulkan. Hal ini tak terlepas dari kekuatan tim yang dimiliki Timnas Indonesia dan Brunei Darussalam. Namun tim berjulukan Tebuan itu tak bisa dianggap mudah. Beberapa pemain andalan Brunei Darussalam bisa saja mengancam gawang Timnas Indonesia. Terdapat 2 pemain Brunei Darussalam yang wajib diwaspadai, ia adalah Abdul Azizi Ali Rahman. Tentu saja Abdul Azizi Ali Rahman memiliki pengalaman mumpuni untuk mengobrak-abrik pertahanan skuad Garuda. Kemudian ada Rasimi Ramli, ia sering menjadi tandem duet Abdul Azizi untuk membuat lini serang Brunei Darussalam semakin tajam. Awasan Sintayong lakukan 5 kali pergantian pemain saat Timnas Indonesia bekuk Kamboja. Pelatih Sintayong melakukan 5 pergantian pemain saat Timnas Indonesia menang 2-1 atas Kamboja. Sintayong mempunyai alasan kenapa menghabiskan kuota pergantian pemain dalam pertandingan ini. Menurut Sintayong, fisik pemain yang ditarik keluar dalam keadaan kurang prima. Dia berharap untuk laga kedua di grup A Piala AFF 2022, kondisi fisik skuad Garuda kian membaik. Eki Maulana Fikri menyesal gagal memanfaatkan peluang emas saat melawan Kamboja.
Pemain timnas Indonesia Egy Maulana Fikri membeberkan penyebab dirinya gagal mencetak gol kedua ke gawang Kamboja dalam Piala AFF 2022 di Stadion Gelora Bung Karno. Egy mengakui kehilangan bola akibat pergerakan kiper Kamboja pada pertandingan tersebut. Oleh karena hal itulah mantan pemain Legia Gedang ini gagal mencetak gol keduanya dalam laga tersebut. Pemain kelahiran Medan mengatakan sangat kecewa gagal mencetak gol itu. Padahal umpan dari rekannya sudah sangat baik menerobos barisan pertahanan Kamboja.